Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut di pertemuan dua kita ya. Nah, di pertemuan dua kali ini kita akan membuat proses untuk aritmatika di dalam bahasa pemrograman PHP ya. Kalau kemarin kita sudah mengenal bentuk struktur dari PHP itu sendiri seperti apa, lalu kita juga sudah mengenal penggunaan variabel ya. Jadi untuk materi pertemuan kali ini saya akan ajarkan bagaimana ya penggunaan aritmatika di dalam pemrograman PHP itu sendiri. Nah, aritmatika seperti yang kita ketahui ya, itu menggunakan operator matematika. Ada tambah, kali, bagi, kurang, dan segala macamnya. Pasti banyak banget gitu ya contohnya. Nah, sebagai contoh saya akan ajarkan ya bahasa pemrograman PHP ya dengan penggunaan aritmatika ini untuk pembuatan kalkulator sederhana ya. Kita akan bikin kalkulator sederhana itu untuk mungkin menjumlahkan, mengurangkan dari dua angka gitu ya. Oke. Silakan X sampai P-nya diaktifkan ya. Pastikan X sampai P-nya sudah diaktifkan ya. Aktifkan. Oke, kita quit. Oke. Sekarang saya akan masuk ke codingan aja langsung ya. Oke, ini saya close aja dulu. Oke, saya akan buka folder kita yang lama ya. Saya akan buka folder kita yang lama ya, yang kemarin, yaitu tentang web programming kemarin ya. Jadi silahkan gunakan aja folder kita yang lama. Oke. Nah, di sini kan kemarin baru pertemuan satu. Sekarang kita akan bikin yaitu pertemuan kedua ya. Oke. Kita akan mulai dengan titik tanda tanya, PHP, dan tutupnya. Oke, saya akan coba save. Ya, silahkan bikin semuanya namanya adalah pertemuan 2.php. Ya, pertemuan 2.php. Save. Oke. Nah, oke, kita akan mulai dasarnya dulu untuk penggunaan dari aritmatika. Ya, kita akan mulai dari dasarnya dulu. Nah, kemarin ya kita udah mengenal yang namanya variabel. Ya, kita akan sudah mengenal yang namanya variabel. Nah, sebagai contoh di aritmatika ini saya akan gunakan variabel. Oke. Variabel pertama ya, itu saya akan jelaskan bahwasanya angka pertama ya, angka 1. Sama dengan sebagai contoh, di sini saya bikin udah 5. Oke. Pak, kemarin itu kalau nggak salah ya di variabel saya melihat di sini ada penggunaan kutip seperti ini. Nah, kenapa sekarang nggak pakai kutip? Nah, jadi ada perbedaan ya antara penggunaan kalimat dan angka. Nah, kalau kalimat fungsinya itu hanya untuk ditampilkan saja, tidak untuk diproses. Maka dia menggunakan kutip dua di dalamnya. Kalau kita menggunakan angka, ya, dia itu akan diproses. Nah, jika kalau menggunakan kutip, maka dia tidak dapat diproses. Maka penggunaan angka di variabel tidak menggunakan kutip ya, seperti minggu lalu gitu ya. Nah, sekarang angka 1 saya contohkan itu ada 5. String angka angka yang kedua ya, itu misalkan adalah misalkan 6 ya, 6. Oke, sekarang saya ingin menjumlahkan nilainya. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Maka di sini adalah string jumlah ya sebagai contoh ya untuk menjumlahkannya. Nah, berarti kita bikin di sini string angka 1 ya ditambah string angka 2. Nah, jadi string jumlah sama dengan string angka 1 ditambah string angka 2. Oke. Nah, lanjut. Nah, kan kita udah menjumlahkan ya, kita udah menjumlahkan, otomatis kita menampilkan hasilnya berapa sih gitu ya. Oke, maka saya bikin di sini echo, nah string jumlah ya. Maka oke, sebentar saya bikin seperti ini aja. uh, maka jumlah nilai adalah, nah seperti ini. Oke, apakah ini sudah bisa dijalankan? Kita coba cek ya, bisa jalankan atau tidaknya. Oke, saya coba jalankan. Oke, saya coba jalankan. Localhost, ya, localhost. Lalu web programming, ya. Kemarin ya nama file kita ya, programming. Oke,
Kita jalankan. Nah, kita kan pertemuan 2 ya. Silahkan diklik pertemuan 2. Nah, maka hasilnya adalah, maka jumlah nilainya adalah 11. Jadi muncul 11 ya. Jadi benar ya. 5 tambah 6 11 ya, nggak mungkin 12. Jadi 5 tambah 6 11. Maka muncul di sini adalah 11 gitu. Nah, sekarang kalau misalkan pengurangan gimana? Oke, kita coba yang pengurangan ya. Oke, sama aja ya, angkanya sama aja. Oke, saya coba kayak gini. Kurang ya, sering kurang. Oke, jadi angka 1 saya kurangkan dengan angka yang kedua, maka saya coba ganti di sini jadinya ya string kurang. Nah, oke, saya coba tampilkan. Nah, berarti hasilnya adalah min 1. 5 dikurang 6 otomatis min 1. Nah, jadi seperti itu ya penggunaan aritmatika di dalamnya. Nah, dalam aritmatika sendiri ya, ada kita mengenal ya. Kalau misalkan penjumlahan, maka dia menggunakan yang namanya plus seperti ini. Kalau pengurangan ya, dia menggunakan strip seperti ini. Nah, bagaimana kalau kali ya? Kalau kali ya, kita tidak menggunakan yang namanya X seperti ini. Nah, ini salah ya. Jadi kalau aritmatika di dalam pemrograman itu menggunakan yang namanya bintang. Ya, jadi tidak menggunakan yang namanya X ya. Jadi harus diingat ya, kalau perkalian ya menggunakan yang namanya bintang ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini udah ada kali, berarti bagi lagi ya. Nah, kalau bagi ya, pembagian, apakah dia menggunakan titik 2 seperti ini? Juga tidak ya. Jadi kalau pembagian bagaimana? Pembagian itu menggunakan yang namanya slash. Slashnya mana? Slash ke kiri, bukan slash kanan seperti ini ya. Bukan, saya salah. Jadi slashnya adalah ke kiri seperti ini. Jadi kalau plus ya untuk tambah, minus nih strip ini untuk kurang, bintang untuk kali, dan slash ke kiri itu untuk pembagian. Nah, jadi sampai di sini ngerti ya dasar-dasar dari aritmatika ya. Nah, sekarang karena kita berorientasi pada objek ya, berarti kita harus perlu kita bikin inputan seperti yang minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin kan kita inputkan nama terus muncul tampil seperti itu ya. Kalau di sini kan enggak ya, kita tergantung variabel kita itu. Variabel kita masukkan apa, muncul hasilnya. Sekarang kita akan bikin seperti kayak kemarin, kita inputkan nilai pertama, terus kita inputkan nilai kedua, terus kita proses. Apakah kita mau proses tambah, apakah mau kurang, kali, atau bagi. Oke, sekarang kita cobakan. Oke, saya akan coba ya. Saya akan coba di sini HTML. Saya tutup HTML-nya. Saya bikin di sini body. Saya tutup lagi bodinya. Oke, body sudah ada tutupnya. Oke, di sini saya bikin label ya. Saya masukkan di sini. Masukkan angka 1 ya, angka pertama. Oke, lalu saya bikin inputannya, input ya, input. Nah, tipenya apa ya? Tipenya mungkin kita menggunakan number saja ya, bukan teks ya, number saja, atau boleh menggunakan teks juga boleh. Oke, nah jangan lupa seperti minggu kemarin kita harus bikin name-nya. Nah, seperti kita ketahui ya, name ini menginisialkan inputan tersebut gitu. Jadi jangan lupa dibikin name-nya. Oke, di sini saya bikin angka 1 seperti ini aja. Oke, angka 1. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, ini saya kopikan saja biar cepat bikinnya. Masukkan angka pertama, masukkan angka kedua. Oke, tipenya number, angka di sini angka 2. Oke. Nah, kan selalu kelupaan kan ya. Jangan lupa dibikin untuk form di sini. Form. Oke, formnya itu metodenya menggunakan post. Oke. Jangan lupa kita tutup dulu formnya biar lebih mudah bikinnya. Oke. Selanjutnya, kalau udah inputan berarti masukkan angka pertama sudah, masukkan angka kedua juga sudah. Oke, sekarang saya akan masuk ke input submitnya lagi, tombolnya. Input
input tipe, ya, input tipe submit. Oke, value-nya adalah ini, ya, proses, ya, mau proses apa. Oke, nah sekarang baru kita bikin seperti ini. Nah, string angka 1 ya sama dengan, di sini masih menggunakan PHP ya, kita gunakan PHP yang tadi saja. Oke, string angka 1 sama dengan, berarti di sini string underscore post angka 1. Oke, ini juga seperti itu, paste, berarti untuk angka 2. Oke, kita sudah perkenalkan variabelnya ya, angka 1 untuk inputan name di angka 1, angka 2 untuk name di angka 2. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nanti kalau misalkan udah inputkan angka 1, input angka 2, lalu kita proses. Nah, kita mau apa? Mau menggunakan apa? Sebagai contoh kita gunain jumlah aja dulu ya. Oke. Nah, sekarang saya coba save. Oke, sebelumnya saya coba bikin di sini dulu deh. Ya, untuk menginisialkannya. H1 ya, tutup H1 di sini. Oke. Penjumlahan. Oke. Nah, sekarang saya coba jalankan. Oke. Nah, kenapa error? Ya, kenapa error? Karena seperti kemarin ya, kita perlu menghilangkan tanda errornya ya. Seperti kemarin kita perlu menghilangkan tanda errornya. Oke, saya akan coba hilangkan tanda errornya terlebih dahulu. Oke, berarti kita perlu menghilangkan untuk coding error ya. Oke, kita coba hilangkan errornya ya dengan kita tambahkan coding seperti berikut. Error reporting underscore all. Oke, notice warning. Oke, sekarang kita coba jalankan kembali ya. Kita coba jalankan lagi. Oke, nah di sini masih error, hilang errornya ya. Oke, sekarang coba masukkan angka satunya misalkan 2, angka keduanya misalkan 3, kita proses, maka harusnya muncul di sini, maka jumlah nilainya adalah 5. Nah, kenapa belum muncul? Ya, kenapa belum muncul? Karena belum ada proses di sini. Kita coba cek ya. Nah, di sini kan string jumlahnya kan adalah string jumlah di sini. Sedangkan di sini bikin string kurang, ya otomatis nggak bisa lah ya. Oke, saya coba ganti. Kita jalankan lagi. Continue. Oke, saya masukkan 5, saya masukkan 3, proses. Oke, di sini maka jumlahnya nilainya adalah 8. Oke, jadi sederhana ya untuk pembuatan aritmatika itu. Jadi aritmatika itu proses aritmatika itu bisa diproses dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP gitu. Jadi kalian boleh tambahkan menggunakan apanya gitu, terserah. Mau menggunakan pengurangan, menggunakan pembagian, mau perkalian juga terserah nantinya. Kalian bisa gunakan. Nah, tugas kalian adalah silakan ya dibikin ya ini pertemuan 2 ya, untuk pertemuan 2. Jadi silakan dibikin sebuah folder baru ya, dibikin sebuah folder baru di mana nantinya di folder baru tersebut, oke, di folder baru tersebut silakan bikin di folder baru itu tersebut ada kalkulator ya, kalkulator, foldernya bernama kalkulator. Nah, jadi di folder kalkulator itu nanti ya, silakan nanti bikin filenya itu pertama ya, bikin nama filenya. Nah, jadi kali ini kan pertemuan 2 ini kan baru cuma untuk penjumlahan ya, penjumlahan. Nah, nanti silakan berarti penjumlahan .php bikin. Nah, ada lagi nanti filenya namanya adalah pengurangan .php. Nah, jadi silakan nanti dibikin penjumlah yang pasti baru ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan penjumlahan ini sudah ada, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, itu baru 4. Nah, selain dari 4 ini
ya, silakan dicari 5 lagi ya, minimal 5 lagi untuk proses aritmatika. Nah, jadi proses aritmatika itu kan nggak hanya eh, cuma kali bagi tambah kurang ya. Mungkin bisa kalian gunakan ada lagi akar, ada lagi pangkat, ada lagi mod. Jadi dicari minimal 5 ya, minimal 5. Jadi silahkan dicobakan, diterapkan, diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman PHP ini. Nah, jadi silahkan dibikin filenya satu-satu seperti ini ya, penjumlahan satu, pengurangan satu. Nanti kalau misalkan kalian mau bikin akar, nanti satu lagi filenya penggunaan kuadrat, nanti satu lagi filenya. Jadi silahkan dibikin seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini ya. Silahkan dipelajari video tutorial ini, silahkan dipraktekkan juga, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, saya cukupkan pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.